persembahanmu, masuk menghadapnya, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, masuk menghadapnya, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, mulia namanya. Suci, suci, sucilah Tuhan, sembahlah Dia. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, masuk menghadapnya, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, mulia namanya. Suci, suci, sucilah Tuhan, sembahlah Dia, sembahlah Dia, sembahlah Dia, sembahlah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan semua saudara-saudara dimanapun berada di saat ini. Salam kasih dalam Yesus Kristus dan salam jumpa kembali dalam renungan pagi untuk hari ini, hari Kamis ya, tanggal 10 Februari tahun 2022. Saudara-saudara. Baik, sebelum kita bekerja melaksanakan tugas-tugas ya, baiklah kita biarkan Tuhan mengisi hati dan pikiran kita terlebih dahulu dengan firman Tuhan, agar hati dan pikiran kita tuh jadi bersih, jadi kudus, jadi suci ya. Nah, kalau hati bersih, maka perilaku kita juga dipastikan benar di hadapan Tuhan. Muji nama Tuhan. Dengan demikian kita dapat menyenangkan hati Bapa di surga. Nah, mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikanlah firman-Mu kepada kami Tuhan. Kami merindukannya. Urapilah dan pakai hamba-Mu untuk dapat memaparkan firman-Mu ini, sehingga menjadi berkat bagi semua saudara-saudara yang mendengarkan. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Titus pasal 2 ayat yang ke-6 berkata begini. Titus pasal 2 ayat yang ke-6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal.
Kemarin kita sudah bahas Titus pasal 2 ayat 2 dan 3. Ayat 2 itu nasihat untuk laki-laki yang sudah tua. Ayat 3 nasihat untuk perempuan-perempuan yang sudah tua. Nah, sekarang ayat yang ke-6 itu adalah nasihat untuk orang-orang muda. Jadi orang tua, orang muda sama-sama dapat nasihat. Makanya kemarin saya katakan bahwa firman Tuhan ini cocok untuk semua kalangan dan semua umur. Ya. Jadi siapapun Bapak Ibu, saudara-saudara mau tua mau muda, ya, bukalah hati untuk firman Tuhan. Itu akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, saudara sekalian. Percayalah, kalau hati kita selalu diisi dengan firman Tuhan, lihat, hidup kita akan menjadi berbeda, menjadi lain, ya, dengan kehidupan kita dahulu, sebelum hati dan pikiran kita selalu diisi dengan firman Allah. Saudara sekalian, sayangnya orang yang rindu ya diisi selalu oleh firman Tuhan itu jumlahnya tidak banyak, saudara-saudara. Masih lebih banyak orang yang senang hati dan pikirannya diisi dengan hal-hal dunia ini, hal-hal materi, ya, hal-hal yang sifatnya sementara, saudara sekalian. Maka itu banyak orang hidup keduniawian, gak mikir Tuhan, saudara-saudara. Ya, yang dipikir cuma hal-hal yang sementara. Padahal hidup di dunia ini kan singkat, paling-paling sampai 70 tahun. Nah, kalau mati kan semuanya ditinggalkan, saudara-saudara. Lalu kalau selama hidup di dalam dunia ini kita nggak ingat Tuhan, kita tidak mengutamakan Tuhan, saudara-saudara, begitu mati rohnya kemana itu? Pasti bukan kepada Tuhan kembalinya, ke neraka, saudara-saudara. Nah, inilah bodohnya manusia, saudara-saudara. Nah, saudara dan saya jangan bertindak bodoh, Bapak Ibu. Ya, memang selama kita hidup dalam dunia ini, kita harus bekerja, mencari nafkah, kita harus berusaha, tidak boleh malas, ya. Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita ya harus dipikir dan harus diusahakan. Itu benar. Tapi janganlah melulu, ya, pikiran kita tuh ke sana, saudara-saudara. Kenapa? Hidup ini kan bukan cuma jasmani, ada rohaninya. Nah, rohani ini justru, saudara, yang umurnya jauh lebih panjang daripada jasmani. Makanya, saudara-saudara, kita juga harus memikirkan hal-hal yang rohani. Begitu, bawa diri kita dekat kepada Tuhan, bawa diri kita beribadah, saudara-saudara, ya. Mari kita berkarya buat Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita talenta dan karunia roh itu untuk apa? Untuk berkarya buat Tuhan. Sebagai bekal kita nanti di sono, di sorga, saudara sekalian. Ya, jadi orang yang beribadah, orang yang ingat Tuhan, orang yang cinta Tuhan, orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, itu orang bijaksana. Dia sedang mempersiapkan diri untuk hidup setelah hidup di dunia. Artinya hidup setelah kematian, saudara-saudara. Berkali-kali saya katakan bahwa hidup kita ini tidak seperti hewan. Hewan itu setelah mati ya sudah tamat riwayat. Nggak ada kelanjutannya sebab hewan hanya punya tubuh, tidak punya roh. Tapi kita ini bukan hanya punya tubuh, saudara, tapi punya roh. Tubuh begitu mati selesai. Dikubur, beres semua. Sudah, berakhir hidup kita di dunia. Tapi roh kita itu hidup terus, saudara. Sampai selama-lamanya. Nah, harus dipikirkan jangan sampai roh kita hidup terusnya di neraka. Waduh, itu celaka tuh. Roh kita harus hidup terusnya di surga. Nah, Tuhan Yesus mau membawa kita ke surga, saudara-saudara. Tapi bagaimana caranya? Ya, kita harus datang kepada Yesus. Kita harus utamakan Tuhan Yesus. Kita harus dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, kita harus taat kepada perintah-perintah Tuhan Yesus. Begitu, saudara-saudara. Selama dalam dunia ini juga kita harus cari kerajaan Allah dan kebenarannya.
Maka soal-soal kebutuhan di dunia Tuhan sediakan semuanya. Jadi jangan bertindak bodoh ya Bapak Ibu. Pikiran kita jangan hanya tertuju kepada dunia ini saja. Jangan yang dipikir cuma untuk hidup yang sementara ini saja. Pikirkan untuk hidup nanti di sorga setelah kita meninggal dunia, saudara sekalian. Ya, itu sebabnya setiap hari hati dan pikiran kita harus diisi oleh firman Tuhan. Biar kita makin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan selama hidup dalam dunia ini, saudara-saudara. Ya, makanya tidak salah kalau pemazmur mengatakan, firman-Mu pelita bagiku, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tidak salah. Ya, saudara-saudara. Kemudian dalam 2 Timotius 3:16 di sana ditulis bahwa tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu Alkitab, itulah firman Allah, bermanfaat untuk mengajar, untuk membimbing, ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan membawa hidup kita berkenan kepada Tuhan, saudara sekalian. Maka itu pagi hari ini bukalah hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Oke, sekarang kita kembali ke Titus 2 ayat 6. Apa nih firman Tuhan pagi hari ini untuk kita? Nasihatnya dikhususkan untuk orang-orang muda. Siapa di antara saudara yang merasa masih muda? Nah, inilah firman Tuhan untuk saudara. Ya, kata muda di sini konotasinya bukan hanya kepada anak-anak remaja atau anak-anak muda yang belum menikah, tapi juga kepada orang-orang muda yang sudah menikah. Karena banyak saudara-saudara pasangan suami istri usianya masih muda. 20-an sudah menikah, 25 tahun sudah menikah, ya. 30 tahun sudah menikah, itu kan relatif muda. Nah, firman Tuhan ini untuk mereka juga, saudara sekalian. Ya. Sebetulnya ayat firman Tuhan ini untuk semua kalangan, termasuk saudara dan saya, tapi dikhususkan untuk orang muda. Kenapa, saudara-saudara? Karena orang muda tuh punya punya hawa nafsu tuh, saudara sekalian, lebih besar ya dibandingkan dengan orang yang sudah tua. Sama-sama punya hawa nafsu, orang tua juga. Tapi orang muda jauh lebih besar, saudara-saudara. Ya. Coba lihat saja, saudara. Kalau orang sudah tua, udah rentah, ya, walaupun masih ada hawa nafsunya, tapi tentu saja tidak segairah orang muda, saudara sekalian. Mungkin masih ada keinginan-keinginan untuk itu dan ini, melaksanakan itu dan ini, ya. Mungkin masih ingin makan makanan yang enak-enak, tapi sudah tidak berdaya. Bagaimana jadinya? Ya diam saja. Barangkali masih ingin kesenangan-kesenangan dunia, mengingat di masa muda dulu pernah melakukannya. Tapi sekarang sudah tak berdaya. Itu sebabnya saudara-saudara, orang tua walaupun masih ada hawa nafsunya, tidak sehebat orang muda. Nah, kalau orang muda kan saudara-saudara masih tenaganya masih kuat, ya, masih lincah. Kehendak dagingnya tuh begitu menggebu-gebu, saudara sekalian, sulit untuk dikendalikan. Begitu. Ya. Makanya lihat saudara-saudara. Kalau kita melihat di berita-berita ya, di televisi maupun juga di gadget kita, ini berita nih cepat sekali sekarang ya, di mana-mana terjadi peristiwa, langsung hari ini juga nyampe. Kita melihat peristiwa, saudara, anak-anak remaja, Bapak Ibu, saudara sekalian. Aduh, masih remaja ya, sudah terlibat di dalam seks bebas. Kemarin saya lihat berita, saudara, 3 pemuda masih muda memperkosa seorang gadis.
Bahkan bukan hanya memperkosa, membunuhnya. Ngeri, saudara-saudara ya. Belum lagi tawuran. Anak-anak muda tuh. Coba kakek-kakek, saudara-saudara. Ada nggak satu kampung tawuran dengan kakek-kakek di kampung seberang begitu? Ada. Nenek-nenek itu ya, tawuran gitu. Nenek-nenek di kampung ini dengan di kampung seberang, tawuran gitu. Bawa apa? Golok, pedang. Ada nggak, saudara? Nggak ada. Itu hanya orang muda tuh yang melakukan seperti itu. Iya kan? Lihat. Itu gear sepeda motor pakai tali rafia diputar-putar, saudara-saudara. Gimana nggak berbahaya tuh, saudara? Belum pedang, belum pisau. Mereka tidak segan-segan membacok musuhnya, saudara. Kenapa bisa begitu? Masih muda. Oh, apa namanya? Darah mudanya tuh, saudara, begitu kuat. Sulit untuk dicegah. Tenaga masih besar. Makanya, saudara sekalian, khusus untuk orang muda, firman ini berlaku. Apa katanya? Lihat. Demikian juga orang-orang muda. Titus 2 ayat 6. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri itu menguasai hawa nafsu. Ya. Menguasai hawa nafsu. Saudara sekalian. Siapa termasuk orang muda di antara saudara? Atau saudara masih merasa muda? Kuasai diri, kuasai hawa nafsu. Ya. Menguasai diri itu atau menguasai hawa nafsu itu sama dengan menguasai kedagingan, kata Rasul Paulus. Coba ya, saya baca satu ayat, 1 Korintus. Bapak Ibu, mari kita lihat 1 Korintus 6. Ya. Sebentar ya, saya lihat dulu ayatnya Bapak Ibu. Maksud saya 1 Korintus 9, maaf, bukan 1 Korintus 6. 1 Korintus 9 ayat 27. Nah, begini bunyinya ya, saudara-saudara, coba dengarkan baik-baik. Tetapi aku melatih tubuhku. Melatih tubuh. Melatih tubuh di sini bukan olahraga loh, saudara. Bukan. Maksudnya melatih kedagingan. Melatih hawa nafsu. Berolahraga itu berbeda dengan menguasai daging. Menguasai hawa nafsu. Kalau olahraga tuh saya pikir adalah satu keharusan dan sangat perlu dilakukan oleh semua kalangan. Ya, saudara-saudara, supaya tubuh kita sehat. Begitu. Jaga makanan. Jangan sembarang makan, apalagi kalau sudah tua. Ya, kita mesti tahu diri, saudara-saudara, kira-kira ada sakit apa nih di dalam kita nih, dalam tubuh kita. Misalnya nih ada darah tinggi, jangan makan sate kambing, jangan makan duren, ya. Kemudian ada asam urat. Saudara-saudara, jangan makan kangkung, jangan makan kacang-kacangan. Ya, seperti itu, saudara sekalian. Ya. Tapi yang namanya melatih tubuh atau menguasai daging itu berbicara soal penyangkalan diri, saudara sekalian. Ya. Nah, soal penyangkalan diri, Tuhan Yesus sudah berkata, siapa hendak mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan pikul salib. Oke, saya tidak bicara pikul salib karena tentu waktunya tidak mencukupi. Saya berbicara soal menyangkal diri saja, saudara. Menyangkal diri itu masih ingat? Apa Bapak Ibu? Beberapa waktu yang lalu saya sudah kemukakan, bahkan mungkin sering ya. Menyangkal diri itu, saudara sekalian, mengatakan tidak kepada keinginan diri sendiri, keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi berkata iya kepada keinginan Tuhan, sekalipun keinginan Tuhan itu bertentangan dengan keinginan kita. Itu menyangkal diri, saudara sekalian.
Nah, penyangkalan diri seperti inilah yang Paulus maksudkan untuk Titus sampaikan kepada orang-orang muda yang ada di Pulau Kreta pada waktu itu. Dan juga ini berlaku untuk saudara dan saya, khususnya orang muda. Ya, orang muda, berlatihlah menyangkal diri. Ya, saudara-saudara. Katakan tidak kepada keinginan kita, keinginan daging kita. Kalau keinginan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Katakan iya kepada keinginan Tuhan. Sekalipun keinginan Tuhan itu bertentangan dengan keinginan daging kita. Saudara-saudara. Itu menyangkal diri namanya. Ya. Coba kita telah kalimat ini ya. Katakan tidak kepada keinginan diri sendiri. Kalau keinginan diri sendiri, keinginan daging ini bertentangan dengan firman Tuhan. Begitu, saudara-saudara. Saudara-saudara ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu manusiawi, saudara. Semua manusia itu seperti itu, kalau disakiti, geram. Ingin membalas. Begitu. Kita dijahatin orang, jahatin lagi. Jangan diem aja. Itu maunya kita, saudara-saudara ya. Kita dirugiin orang, rugiin lagi, saudara. Kita dijelek-jelekin orang, jelek-jelekin lagi. Jangan mau diem. Itu maunya kita, Bapak Ibu. Tapi Tuhan gak mau kita seperti itu, saudara. Jadi bagaimana? Turuti keinginan kita atau turuti keinginan Tuhan? Katakan tidak kepada keinginan kita. Kita berkata, tidak engkau, hai daging. Tidak engkau, hai hawa nafsu. Aku tidak boleh membalas kejahatan-kejahatan. Begitu, saudara. Sekalipun kita ingin, kita katakan tidak. Tapi sebaliknya kita berkata ya kepada keinginan Tuhan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekalipun maunya Tuhan itu bertentangan dengan keinginan kita. Itu namanya menyangkal diri. Kalau saudara dan saya bisa seperti itu, wah, kita menang. Dan kita berkenan di hadapan Allah. Bisa mengerti, saudara sekalian? Itu namanya menyangkal diri. Nah, itulah yang harus kita lakukan dalam pengirian kita kepada Yesus. Kalau kita tidak seperti itu, kita nggak bisa berkenan di hadapan Allah. Begitu. Saudara bekerja di satu kantor ya, atau di satu instansi. Kesempatan untuk korupsi besar sekali, saudara. Dan kalau saudara korupsi juga, orang nggak ada yang tahu. Bos nggak tahu, teman nggak tahu. Kesempatan loh, saudara, untuk dapat uang banyak. Bagaimana? Lakukan saja. Ayo lakukan. Sebegitu banyak duit. Itu keinginan siapa? Keinginan daging, saudara sekalian. Tapi Tuhan mau nggak kita seperti itu? Tuhan nggak mau saudara-saudara kita seperti itu. Walaupun nggak ketahuan siapa-siapa. Tapi Tuhan kan tahu, saudara. Itu tidak jujur, itu tidak benar. Nah, mari kita katakan kepada hawa nafsu kita. Tidak engkau hawa nafsu. Engkau tidak boleh melakukan seperti itu. Karena Tuhan tidak mau kamu berbuat seperti itu. Ngomong sama diri sendiri, saudara-saudara. Khotbahin nih diri sendiri. Ya, kita ingin melakukan itu. Tapi Tuhan tidak ingin. Kehendak mana yang harus kita turut? Kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Kita katakan tidak kepada keinginan kita. Tapi kita berkata ya kepada keinginan Tuhan. Kita katakan, ya Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu. Sekalipun kehendak-Mu itu bertentangan dengan kehendak-Ku, ya Tuhan. Aku sih maunya korupsi. Tapi Tuhan gak mau. Oke, aku mau melakukan kehendak Tuhan. Itu menyangkal diri namanya. Nah, Tuhan suka kepada orang seperti itu, saudara-saudara. Ayolah Bapak Ibu, puasa ini. Ya. Apalagi contoh yang lain nih, bapak-bapak, para suami khususnya ya. Mungkin ada saudara-saudara di sekitar kita, kenalan kita, atau mungkin juga orang-orang yang cukup dekat dengan kita karena dia relasi bisnis kita, ya, relasi kita dalam bidang apapun, ya. Dan dia ternyata adalah lawan jenis kita, ya. Mungkin dia adalah seorang perempuan yang cantik, yang baik, yang kelihatannya mungkin lebih baik dari istri kita. Hati-hati, saudara-saudara. Awas Bapak Ibu, saudara sekalian. Jangan sampai kita ngedeketin dia, lalu berniat untuk mengambil dia menjadi istri. Lalu istri kita ditinggalin, diceraikan begitu saja. Ya, saudara-saudara. Itu sering terjadi. Itu sering terjadi.
Makanya terjadi perselingkuhan, terjadi perzinahan, awalnya seperti itu. Dekat. Nah, ada urusan bisnis, urusan ini, urusan itu. Akhirnya nyambung ke perselingkuhan, perzinahan, saudara-saudara. Bagaimana? Hal itu enak buat daging. Mungkin hawa nafsu kita ingin melakukan itu. Tapi Tuhan mau nggak saudara kita seperti itu? Tuhan nggak mau. Makanya kita harus berkata, tidak engkau daging. Kamu tidak boleh melakukan itu. Karena Tuhanku tidak mau kamu melakukan seperti itu. Itu dosa besar. Gitu. Tolak itu keinginan daging. Sebaliknya kita berkata, iya Tuhan, aku sih pengen melakukan itu Tuhan. Tapi karena engkau tidak mau, aku lebih menuruti keinginanmu ya Tuhan. Kuatkan aku Tuhan, supaya aku tidak jatuh dalam dosa. Lalu yang saudara turuti adalah keinginan Tuhan. Sekalipun keinginan Tuhan itu bertentangan dengan keinginan kita. Itu namanya menguasai diri. Dan itu namanya menyangkal diri. Anak-anak muda khususnya, orang-orang muda khususnya harus bisa seperti itu. Baru berkenan kepada Allah, saudara-saudara. Begitu. Ya. Mungkin saudara ketika saudara berbisnis, ketika saudara berdagang, ketika saudara melakukan satu usaha jual jasa, ada kesempatan-kesempatan saudara untuk mengelabui orang. Dan kalau kita mengelabui orang, orangnya nggak tahu. Tiba-tiba duit banyak aja masuk ke kantong kita saudara. Bagaimana saudara? Lakukan jangan. Daging kita pasti ingin melakukan. Karena nanti kalau dia lakukan, uangnya banyak. Manusia kan saudara, pikirannya selalu tertuju kepada uang. Jadi nggak halal juga nggak apa-apa, yang penting gua dapat duit. Nah, itu banyak manusia seperti itu, saudara sekalian. Ya. Nah, sekalipun daging kita ingin, tapi Tuhan nggak ingin. Kita mau, Tuhan nggak mau. Mana yang harus kita lakukan? Tuhan dong, saudara-saudara ya. Nah, itu sebabnya mari kita lakukan kehendak Tuhan. Kita mau berkata iya kepada kehendak Tuhan, sekalipun kehendak Tuhan itu bertentangan dengan kehendak kita. Itu namanya menyangkal diri. Kalau saudara bisa seperti itu, maka kita adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah. Nggak gampang loh, saudara-saudara, jadi Kristen itu. Nggak gampang jadi pengikut Yesus. Kalau sekedar rajin ke gereja, gampang. Gampang. Terlibat di dalam pelayanan-pelayanan di gereja, tidak sulit. Tapi menyangkal diri itu tidak gampang. Ya, menyangkal diri itu tidak gampang, sulit saudara sekalian. Tapi kalau Bapak Ibu bisa melakukannya, Tuhan akan angkat jempol buat saudara. Saudara adalah orang luar biasa. Nah, kalau Tuhan sudah angkat jempol kepada kita, berkat Tuhan tambahkan saudara-saudara. Tuhan alirkan, Tuhan berikan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Ya, hanya sekarang tergantung mau nggak kita menyangkal diri ini. Ya, lihat di sana. Aku melatih tubuhku. Melatih tubuh itu artinya melatih daging. Ya, memperhamba daging. Sehingga jangan daging yang berkuasa dalam hidup kita, tapi kita berkuasa atas daging. Saudara-saudara. Dan menguasai seluruhnya. Jadi daging ini dikuasai. Hawa nafsu itu dikuasai oleh kita. Bukan kita dikuasai oleh hawa nafsu. Tapi kita menguasai hawa nafsu, saudara sekalian. Itu yang Paulus lakukan. Makanya Paulus disebut raksasa rohani. Oh, luar biasa. Sebab dia menguasai dagingnya, menguasai hawa nafsunya. Jadi yang berkembang itu bukan hawa nafsu, tapi rohnya. Rohnya yang makin besar, dagingnya makin kecil, itu Paulus. Kita terbalik ya, seringkali saudara. Daging kita yang makin membesar, roh kita makin mengecil. Kenapa? Karena kita dikuasai oleh daging. Banyak orang Kristen saudara-saudara hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu. Aduh, saudara, dikuasai oleh hawa nafsu daging, dan yang dilakukannya adalah perbuatan-perbuatan jahat dan perbuatan-perbuatan dosa. Ayo, saudara sekalian, kita belajar lepaskan segala sesuatu yang berbau daging, berbau hawa nafsu, yang bisa mengecilkan roh kita. Buang itu semua. Itu berbahaya, saudara-saudara. Makanya jangan kaget ya.
Ada banyak orang Kristen jatuh dalam dosa. Bahkan hamba-hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena tidak bisa menguasai daging. Hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudara. Hati-hati dalam perjalanan kita. Bapak Ibu, kita mesti tahu kelemahan kita di mana. Ya, kita mesti tahu kelemahan kita di mana. Setiap kita punya kelemahan, saudara-saudara. Makanya jangan sombong loh. Kita nih punya kelemahan, punya kekurangan, punya keterbatasan. Apa coba kelemahan kita, saudara-saudara? Ada orang lemah soal uang. Lemah sekali soal uang. Ya, ada orang lemah soal lawan jenis, saudara sekalian. Ada orang lemah soal kedudukan, soal kesombongan, saudara sekalian. Makanya kan istilahnya harta, tahta, bukan wanita, saudara, tapi cinta. Kalau dulu kan wanita ya. Kalau wanita, kasihan wanita, berat sebelah, nggak adil. Makanya istilah saya ganti bukan harta tahta wanita, tapi harta tahta cinta. Nah kalau cinta tuh bisa perempuan, bisa laki-laki. Iya kan Bapak Ibu? Nah kalau kita lemah dalam soal harta, ya, dalam soal keuangan, jangan suka pegang-pegang uang orang khususnya. Kalau uang sendiri masih mending, ya. Tapi uang sendiri juga jangan, nanti habis. Bagaimana dengan resiko dapur? Bagaimana dengan uang sekolah anak-anak? Ya, bagaimana dengan kepentingan rumah tangga kita? Jadi lebih bagus kalau kita saudara-saudara lemah dalam soal keuangan, ya Bapak Ibu, lebih baik jangan suka pegang-pegang uang. Ya, jangan suka pegang-pegang uang, apalagi uang orang, bisa bablas saudara-saudara. Bisa habis, dan kalau uang orang kita makan, kita habiskan, orang nagih saudara kepada kita nggak bisa bayar. Waduh, udah celaka dah. Nama Tuhan tidak dipermuliakan. Ya, nah, coba tahu dirilah kekurangan kita di mana. Di keuangan barangkali, jangan suka pegang-pegang uang. Ya, saudara-saudara. Ayo sangkal diri. Begitu, supaya jangan kebablasan. Oke, sekarang yang berikutnya. Barangkali kelemahan kita adalah dalam soal tahta. Tahta itu artinya kesombongan ya. Kesombongan. Nih, kelemahan kita tuh di situ, sombong, saudara-saudara. Ya. Coba belajar saudara menekan kesombongan itu dan mengingat bahwa diri kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Saudara-saudara. Ya. Coba belajar menyadari bahwa setiap kita ada kekurangan, ada kelemahan. Jadi ketika kita mau menyombongkan diri, yang kita ingat kita ada kelemahan. Ingat, kita ada kekurangan. Begitu saudara. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Rendahkan diri kita. Bukan rendah diri artinya minder, bukan. Tapi merendahkan diri maksud saya adalah rendah hati. Jangan sombong. Coba saudara kuasai diri dan menyadari bahwa kita ini manusia yang banyak keterbatasan. Gak ada yang bisa kita sombongkan. Gak ada yang bisa kita agulkan. Ayo kuasai diri. Belajar rendah hati, saudara sekalian. Ingat itu ya, kuasai diri. Begitu. Harta, tahta, sekarang cinta. Cinta itu adalah lawan jenis. Bicara lawan jenis. Hati-hati saudara, kalau kelemahan kita lah lawan jenis. Tentu kalau laki-laki kelemahannya perempuan. Kalau perempuan kelemahannya laki-laki. Nah, itu jangan suka dekat-dekat dengan lawan jenis tuh saudara-saudara. Bahaya. Ya. Bahaya, saudara sekalian. Terutama bapak-bapak, para suami, sudah punya istri, sudah punya anak. Awas, saudara-saudara. Ya. Awas, kalau saudara ada kelemahan dengan soal wanita, jangan dekat-dekat dengan wanita. Telepon dengan wanita, bepergian dengan wanita, ngobrol dengan wanita, kerjasama dengan wanita, pasti jatuh sudah sekali waktu. Ya, coba renungkan nih perkataan saya ini, karena yang saya katakan bukan akal saya sendiri, tapi dari firman Tuhan, saudara sekalian. Ingat, Bapak Ibu, kita harus bisa menguasai diri. Kalau saudara tidak menarik diri dari kondisi seperti itu, pasti jatuh. Mengerti saudara sekalian ya? Ya banyak kan
hamba-hamba Tuhan. Lihat, hamba-hamba Tuhan aja bisa jatuh. Kenapa? Dekat-dekat dengan lawan jenis. Udah tahu kelemahannya di situ. Dekat-dekat dengan lawan jenis, ya jatuh. Mengerti? Khususnya bapak-bapak nih, para pria nih. Ya, tarik dirimu. Kalau engkau punya kelemahan itu, jangan suka dekat-dekat dengan wanita. Dekatlah dengan istrimu. Ya, sayangilah istrimu. Cintailah istrimu. Utamakan istrimu. Ada banyak pria, saudara-saudara. Untuk wanita lain diutamakan, istri sendiri diabaikan. Waduh, saudara celaka deh kalau begitu. Istri sendiri dijelek-jelekin, ya diburuk-burukin, perempuan lain diagul-agulkan. Bahaya loh, saudara-saudara. Betul. Sampai istrinya sakit hati. Terhadap istri kelakuannya seperti itu, tapi terhadap perempuan lain diistimewakan. Bahaya itu, tanda-tanda kejatuhan. Kejatuhan di dalam dosa perzinahan atau perselingkuhan. Jadi tahu dirilah kelemahan kita di mana. Begitu, saudara-saudara. Ya. Nah, oke, itu bagi laki-laki. Sekarang bagi perempuan sama. Kalau kelemahan saudara-saudara sebagai wanita terhadap laki-laki, terhadap lawan jenis, jangan dekat-dekat dengan laki-laki. Apa-apa dengan laki-laki. Telepon dengan laki-laki, bepergian dengan laki-laki, pelayanan dengan laki-laki. Nggak ada perempuannya. Celaka, saudara-saudara. Ya, itu memberi kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan rumah tangga saudara. Ayolah tahu diri, saudara-saudara. Di mana kelemahan kita ini? Begitu. Kita mesti jaga diri supaya kita jangan melukai hati Tuhan, saudara sekalian. Ingat loh, iblis bekerja hebat untuk menghancurkan rumah tangga. Khususnya rumah tangga anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Makanya dari pihak kita harus jaga diri. Batasi, saudara, pergaulan kita, obrolan kita dengan lawan jenis. Kalau kita sudah berumah tangga, kalau kita sudah punya istri, punya suami. Ya, ingat saudara-saudara, dosa perzinahan itu dosa besar, sangat besar. Yusuf katakan itu kepada istri Potifar. Mana mungkin aku melakukan kejahatan besar ini di hadapan Allah. Jadi Yusuf sadar, kalau dia melayani maunya istri Potifar, dia berzina, dia telah melakukan dosa besar di hadapan Allah. Makanya dia berkata tidak. Dia lebih baik lari keluar. Dan walaupun dia difitnah, dia masuk penjara, itu lebih baik buat Yusuf daripada diam berlama-lama di dalam rumah istri Potifar. Makanya saudara-saudara, kalau kira-kira saudara-saudara sedang berada pada posisi yang rawan atau posisi yang berbahaya, yaitu bisa jatuh dalam perselingkuhan dan perzinahan, cepat tarik diri sekarang. Mumpung perzinahan dan perselingkuhan itu belum terjadi. Ya. Hati-hati saudara-saudara, perzinahan itu dimulai dengan hati dan pikiran. Nah, kalau ada wanita lain, kalau ada pria yang lain yang bukan pasangan kita, yang menarik hati saudara, hati-hati saudara-saudara. Hati-hati, tarik diri saudara dari kedekatan saudara kepada lawan-lawan jenis itu. Supaya saudara-saudara jangan jatuh di dalam dosa. Bagaimana, setuju? Harus setuju, ini firman Tuhan. Paulus katakan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Wah, luar biasa. Melatih tubuh, menguasai daging. Melatih tubuh atau menguasai daging. Ya. Supaya apa? Supaya daging jangan menguasai dia. Tapi dia yang menguasai daging. Ya. Rohnya Paulus itu besar sekali sehingga bisa menguasai daging. Sehingga dagingnya tidak bisa menguasai rohnya Paulus. Banyak orang rohnya dikuasai daging. Yesus berkata, roh itu penurut tapi daging lemah. Daging gak mau nurutin perintah Tuhan. Tapi dia menjadi raksasa untuk melawan kehendak Tuhan. Roh kita mau melakukan kehendak Tuhan. Tapi seringkali dikalahkan oleh raksasa daging. Dagingnya jadi raksasa. Sehingga saudara-saudara rohnya gak bisa apa-apa. Akhirnya bagaimana saudara sekalian? Jatuhlah ia di dalam dosa. Banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Jaga diri Bapak Ibu, saudara dan saya. Jangan sampai jatuh dalam dosa. Ya. Makanya di sini nasihat indah sekali, saudara sekalian. Dan saya pikir ini nasihat bukan hanya untuk orang
muda, tetapi juga untuk kita semua. Ya, saya ulangi lagi, Titus pasal 2 ayat yang ke-6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ya, nah, firman Tuhan ini untuk semua kalangan, khususnya untuk orang muda yang hawa nafsunya masih menggebu-gebu. Orang tua juga harus menguasai diri, karena walaupun tua, hawa nafsunya masih ada, saudara-saudara. Ntar kalau kita sudah meninggal dunia, hawa nafsunya udah nggak ada lagi. Selama kita masih hidup, hawa nafsu itu masih ada, kelemahan masih ada, kehendak daging masih ada. Makanya harus dikalahkan, saudara sekalian. Paulus adalah raksasa rohani. Kita juga sebetulnya harus jadi raksasa rohani. Tapi banyak anak Tuhan jadi raksasa daging. Hawa nafsunya yang jadi raksasa. Dagingnya yang jadi raksasa. Rohnya jadi kecil. Dah, mulai hari ini kita minta tolong kepada Tuhan ya. Supaya roh kita yang besar. Bukan daging kita yang besar. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang datang bagi kami. Mampukan kami melakukan kehendak-Mu. Supaya kami jangan jatuh dalam dosa. Tuhan ampuni kami. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali melakukan atau mengikuti keinginan daging. Bukan mengikuti kehendak-Mu. Sehingga roh kami jadi kecil, daging kami yang menjadi kuat. Tuhan ampuni kami. Kami mau Tuhan belajar. Daging kami jadi kecil, roh kami jadi kuat. Karena roh kami dikuasai Roh Kudus. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Sampai Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Memberkati semua saudara-saudara yang sudah hadir dalam renungan pagi hari ini. Mampukan kami berjalan menurut kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Itulah saudara-saudara renungan pagi kita hari ini. Kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Ya, saudara sekalian, terima kasih untuk kebersamaan saudara. Kita jumpa lagi nanti malam pukul 22 dalam renungan malam. Selamat berhari Kamis. Tuhan memberkati, sukses selalu. Jangan lupa, saudara-saudara, jangan lupa kita harus selalu takut akan Tuhan. Shalom.